Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ila. Pada kesempatan kali ini, Bu Ila akan melanjutkan materi tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang akan Bu Ila sampaikan adalah tentang balok. Simak penjelasan Bu Ila terus ya. Balok. Apa sih balok itu? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dengan paling tidak, satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Bu Ila gambar terlebih dahulu ya. Balok. Gambar balok dan gambar kubus yang kemarin kita telah pelajari berbeda. Ukuran kubus itu semua sisinya sama, sedangkan ukuran balok di sini Bu Ila sebut dengan balok A, B, C, D, E, F, G, dan H. Balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai ukuran rusuknya, setiap rusuknya itu berbeda. Misalkan di sini adalah 5. Bisa saja di sini 3 dan di sini 4. Jadi setiap rusuk di balok itu berbeda atau salah satu rusuknya itu berbeda. Misalkan seperti ini. Di sini kan 5, 3, 4. Atau bisa jadi seperti ini. Atau bisa jadi 5, di sini 5, kemudian 3, dan di sini 3. Maaf. Dan di sini 3 juga boleh. Di sini ukurannya sama, di sini ukurannya berbeda boleh. Itu juga disebut balok. Bedakan dengan kubus. Kalau kubus, semua sisi atau semua rusuknya adalah sama besar. Lanjut ya. Misalkan Bu Ila sebut di sini angka 4. Nah, di dalam balok ini, di dalam balok ada unsur-unsurnya. Sama seperti kubus kemarin, ada unsur-unsur balok. Unsur balok itu apa saja sih? Nah, coba kalian perhatikan. Unsur balok yaitu satu, dibatasi oleh 3 pasang sisi yang kongruen. Kongruen itu artinya sama. Yang kongruen atau sama. Unsur balok yaitu dibatasi oleh 3 pasang sisi yang kongruen atau sama. Maksudnya apa? Kamu perhatikan sisi depan dengan sisi belakang. Sisi depan dan sisi belakang mempunyai ukuran yang sama. Sisi ABEF dan DCGH ini mempunyai ukuran yang sama besar, sisi depan dan belakang. Itu satu pasang. Kemudian sisi mana lagi yang sama? Kemudian sisi ABCD, sisi bawah, dengan sisi EFGH, sisi yang atas. Nah,
Jadi 2 pasang, depan dan belakang itu 1 pasang, atas dan bawah 2 pasang. Kemudian mana lagi yang sama? Adalah sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan dan sisi kiri. Ini ukurannya sama ya. Berarti balok mempunyai 3 pasang sisi yang kongruen. Nah, sekarang unsur yang kedua apa? Unsur yang kedua adalah balok mempunyai 8 titik sudut. Mana yang menjadi titik sudut balok? Titik sudut balok adalah A, kemudian B, C, D, E, F, G, dan H. Balok mempunyai 8 titik sudut. Nah, sekarang ada unsur apa lagi di dalam balok itu? Yang ketiga adalah balok mempunyai 12 rusuk. Mana yang dinamakan rusuk balok? Sama seperti kubus yang kemarin, rusuk balok adalah AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian AD, AE, BF, CG, HG, kemudian EF, dan EH, HD, kemudian FG. Jadi ada 12 ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi balok mempunyai 12 rusuk. Sama seperti kubus. Rusuknya sama seperti kubus. Kemudian apalagi unsur-unsur balok? Dan yang keempat adalah balok mempunyai 12 diagonal sisi. Coba perhatikan, diagonal sisi. Sama seperti kubus, yang menjadi diagonal sisi adalah AC, BD, ada 2. Kemudian BG, FC, 4. AF dan BE 6, DG dan HC 8, dan dan AH DE 10, dan yang terakhir adalah EG dan HF 12. Jadi balok mempunyai 12 diagonal sisi. Kemudian ada unsur apa lagi? Yang kelima, balok mempunyai 4 diagonal ruang. Mana saja yang menjadi diagonal dari balok? Diagonal ruang dari balok yaitu dari ujung atas sampai ujung bawah AG, kemudian HB, kemudian EC, dan kemudian FD. Jadi ada 4. Saya ulangi. Yang menjadi diagonal ruang adalah H ke B 1, A ke G 2, D ke F 3, dan E ke C 4. Jadi ada 4 diagonal ruang
dalam balok. Kemudian, unsur yang keenam adalah ada 6 bidang diagonal. Balok mempunyai 6 bidang diagonal. Sama seperti dengan kubus yang kemarin ya. Balok mempunyai 6 bidang diagonal. Mana saja yang menjadi bidang diagonal balok? Perhatikan gambarnya. Diagonal yang pertama, kita tarik diagonal sisi HF dan DB. 1, kemudian 2. Ada 2. 2. Kemudian mana lagi yang menjadi diagonal? Dari H ke B, dari E ke B, H ke C, 3. Kemudian D ke G, H ke A, 4. Ada 4. Kemudian E ke D, F ke C, 5. Dan H ke A, G ke B, 6. Jadi ada 6 bidang diagonal. Ada 6 bidang diagonal. Kemudian bidang diagonal dari balok pasti berbentuk persegi panjang. Saya ulangi, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Unsur balok yaitu balok dibatasi oleh 3 pasang sisi yang kongruen atau sama. Tadi ingat ya, sisi apa saja yang sama? Sisi depan dan sisi belakang, sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Itu yang sama, ada 3 pasang. Kemudian yang kedua apa? Balok mempunyai 8 titik sudut. Apa saja titik sudutnya? A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian yang ketiga, balok mempunyai 12 rusuk. Rusuknya apa saja? Rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Ada 12 rusuk. Yang keempat, balok mempunyai 12 diagonal sisi. Sisi AC, sisi BD, kemudian BG dan FC, kemudian DG dan HC, AF dan BE, AH dan DE, EG dan HF. Ada 12 diagonal sisi. Yang kelima, balok mempunyai 4 diagonal ruang. Apa saja diagonal ruangnya? EC, HB, GA, dan FD. Dan yang terakhir, balok mempunyai 6 bidang diagonal. Bidang diagonalnya apa saja? ADGF, kemudian BCHE, kemudian EFDC, HGAB, HFDB, EG, dan AC. Saya tulis di sini ya. 8 titik sudutnya apa saja? A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian rusuknya apa saja? Rusuk AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian EF, kemudian FG, kemudian GH, kemudian HA. Ada lagi di sini ya. AB, BC, CD, DA,
kemudian AE, kemudian BF, kemudian CG, dan DH. Jadi ada 12. Boleh dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 ya. Kemudian, balok mempunyai 12 diagonal sisi. Apa saja diagonal sisinya? Diagonal sisinya adalah ACBD. ACBD, kemudian ACBD, FCBG, FCBG, kemudian AHDE, AHDE, kemudian EGFH, EGFH, AFDE, kemudian DG dan HC, DG dan HC. Ada 12 diagonal sisi. Kemudian diagonal ruangnya apa saja? Diagonal ruangnya adalah AG, kemudian HB, kemudian EC, dan yang terakhir adalah FD. Nah, bidang diagonalnya apa saja? Bidang diagonalnya adalah sisi BDHF, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ACGE, kemudian EFDC, kemudian HGAB, kemudian HGBA ya, HGBA, kemudian FGDA, kemudian EHCB. Ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. EHCB. Nah, itu dia unsur-unsur pada balok dan pengertian balok itu sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa memahami unsur-unsur yang kemarin dipelajari dan saat ini dipelajari. Untuk itu, Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kurang lebihnya, Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.